Sabar yang paling berat dan sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Faqad alimta, maka engkau mengetahui, anna sabra anil ma'asi wasyahawat, bahwa sabar daripada perbuatan maksiat dan syahwat, wa ala mulazamati ta'at, sabar atas mengekali taat, wal muwassil, itulah yang menyampaikan ila kulli khairin, kepada tiap-tiap kebaikan, wal muballighu, dan yang menyampaikan ila kulli maqamin syarif, kepada tiap-tiap kedudukan yang mulia, wa halin munif, dan keadaan yang mulia juga. Sabar yang paling berat dan sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Itu tingkatan sabar yang paling berat dan yang paling besar ganjarannya. Karena sabar itu ada macam-macam. Ada sabar inda taat, sabar ketika taat. Nah, orang yang taat kepada Allah itu diperlukan kesabaran. Sabar melawan nafsu, karena nafsu kada katuju lawan taat. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan taat sehingga menghasilkan taat yang baik. Nah, sabar puasa contohnya itu kan penuh dengan kesabaran, menahan nafsu daripada makan, minum dan lainnya, menahan nafsu daripada berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, sabar. Nah, jadi berbuat taat, orang baca Quran misalnya, kayak apa membaca Quran itu supaya bagus, supaya dapat nilai yang tinggi, penuh dengan kesabaran. Nah, huruf demi huruf dia baca, kalimat demi kalimat dia baca, dengan dia pahami maknanya. Nah, itu perlu kesabaran. Kalau kada sabar, ya nang baca bancap, baca betarus, asal tuntung sebiji sahatam, asal tuntung sahajus, walaupun kada tahu apa maksud dan tujuannya. Nah, itu oleh karena kada sabar. Padahal jakanya dengan sabar, walaupun sedikit, tapi bagus, tapi paham, itu lebih bernilai di sisi Allah daripada nang kada sabar tadi. Nah, itu sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar ada bil masaib, pada musibah. Sabar pada musibah. Yang ketiga, sabar fis syada'id, sabar pada kesulitan-kesulitan hidup. Nah, yang keempat, sabar yang paling ganal pahalanya, sabar yang paling besar pahalanya, sabar dalam menghadapi maksiat. Sabar dalam menghadapi maksiat. Ini ada maksiat, ada sesuatu yang haram, tapi menyenangkan, tapi menguntungkan, tapi ini maksiat. Nah, dia sabar, dia tahan. Kan sabar itu asal katanya tahan. Nah, dia tahan dirinya daripada melakukan itu. Nah, sehingga dia meninggalkan maksiat. Nah, sabar yang demikian itu sabar yang paling besar pahalanya, sabar yang paling tinggi derajatnya, yaitu sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Nah, jadi bermula sabar daripada maksiat, sabar daripada meluruskan keinginan-keinginan nafsu, sabar dalam melazimi ketaatan, itulah yang menyampaikan kepada tiap-tiap kebaikan, yang menyampaikan kepada tiap-tiap kedudukan yang mulia, keadaan yang mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak,
Waqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah sudah berfirman, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Sabar. Sudah kita sabar, wasabiru, dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Watawasau bisabri. Warabitu, dan ikat diri kamu dengan ibadah. Warabitu, ikat diri kamu dengan ibadah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung dunia dan akhirat. Nah, jadi takwa kepada Allah, mengikat diri dengan ibadat, itu mesti diawali dengan isbiru, sabar. Makanya Allah berfirman, isbiru, sabarlah kamu. Kalau sudah kita sabar, kita kalau menyuruh orang lain bersabar. Nah, kan sabiru, saling mengingatkan dengan kesabaran. Kalau kita kada sabar, kayak apa kita mengatakan orang lain supaya bersabar? Nah, jadi Tuhan menyuruh sabarlah kamu, saling mengingatkan dengan kesabaran, dan ikat diri kamu dengan ibadah, dan takwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa pondasi yang pertama dari segala kebaikan itu adalah isbiru, sabar itu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sempurna kalimat Tuhan engkau yang baik atas Bani Israel. Banyak para nabi-nabi yang dipilih Allah daripada golongan Bani Israel ini. Bahkan umumnya para nabi itu diambil Allah dari Bani Israel. Kenapa demikian? Bima sabaru, dengan sebab mereka itu sabar. Waqal, dan firman Allah Ta'ala, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan firman Allah Ta'ala, kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, nabi-nabi, rasul-rasul, para ulama-ulama. Kami jadikan mereka itu, ujar Tuhan, pemimpin-pemimpin yahdun, yang memberikan petunjuk kepada umat bi amrina, dengan perintah kami. Lamma sabaru, manakala mereka sabar. Jadi syarat untuk menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah Allah, syarat pertama pemimpin itu lamma sabaru, manakala mereka sabar. Allah memberikan seseorang itu kepemimpinan yang bisa mengajak umat, yang bisa memberi petunjuk kepada umat. Syarat yang pertama, orang itu harus sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu dengan ayat kami yuqinun, beriman. Jadi semuaan kedudukan dalam agama itu pasti ada di dalamnya sabar. Orang yang bertobat itu mesti sabar. Orang yang wara mesti sabar dalam hal meninggalkan yang diharamkan Allah. Orang yang zuhud, meninggalkan yang halal yang membuat dia sibuk daripada Allah, mesti sabar. Orang yang fakir mesti sabar. Dan orang yang sabar itu pun mesti sabar pula. Karena sabar itu macam-macam hukumnya. Ada sabar yang disuruh, ada sabar nang kada boleh. Nah, jadi orang nang sabar itu dia mesti sabar juga.
Karena ada sabar yang dilarang oleh Allah. Sabar yang dilarang oleh Allah itu ialah sabar membiarkan diri dalam kehinaan, membiarkan diri dalam kebuduhan, membiarkan diri dalam kebinasaan. Nah, itu sabar yang dilarang. Sudah tahu misalnya bahaya nih, begana aku sabar aja. Nah, itu sabar nang kada boleh. Itu sabar nang haram ngarannya. Ini sudah ada nyata api berkeliling, aku begana aja, anak beja aku sabar aja. Nah, ini sabar nang muharram, sabar yang diharamkan. Anak, keluarga, anak bininya berbuat kemaksiatan, anak bininya berbuat hal nang kada baik. Misal anaknya diguda orang, bininya diguda orang, sabar nang laki. Ini sabar nang muharram, sabar nang diharamkan. Mestinya bila melihat anak kita diganggu orang, bini kita diguda orang, itu kada fungsi sabar. Nang disuruh itu adalah al-ghirah, cemburu. Tapi cemburunya itu mesti diisi dengan kesabaran. Nah, jadi setiap kedudukan dalam agama itu pasti ada di dalamnya masuk sabar itu. Karena dengan sabar segala sesuatunya menjadi sempurna. Wafil hadis, dan tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aqalli ma utitum al yakin wa azimatus sabri. Termasuk yang paling sedikit yang diberikan kepada kalian, ujar Nabi, al yakin ialah keyakinan. Yang kedua, wa azimatus sabri, dan kesabaran. Jadi manusia ini paling sedikit diberi Allah tuh keyakinan. Dan yang kedua, kesabaran. Wa man utiya hazzahu minhuma, maka barang siapa yang diberi Allah bagiannya daripadanya yakin dan sabar. Bila orang tuh diberi Allah keyakinan yang kuat, diberi Allah kesabaran yang kuat, fala yubali, maka Allah tidak peduli bima fatahu, dengan sesuatu yang keluputan dari orang itu, min qiyamil lail, daripada bangun malam, wasiyamin nahar, dan puasa sunat. Oh, ini kada puasa sunat, ini kada bangun tahajud. Tapi orang kalau sabar nomor satu, kalau yakinnya nomor satu umpamanya. Nah, maka orang ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun inya kada pa ibadah nang sunat, walaupun inya kada banyak wiritannya, tapi kalau urusan kesabaran inya nomor satu misalnya. Urusan keyakinan paling kuat keyakinannya. Nah, maka dengan dua hal itu dia menjadi orang yang sangat tinggi mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat situ paslon, ay hada paslon. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير